titik anda ini konco kulo sing sakjane alime mbek kulo niku kacek ado tapi dia niku seneng ora karuan kalah alimmu seneng alasannya sederhana Gus jeng ben niku dipanggil wong alim-alim mlebu swarga sing kedua para penggemar lah nek trimo penggemar wis cukup lah apa alim bareng dulu mas saya sarang dia Khalil Harun itu punya kakak yang sangat alim asmane Umar Harun niku riyen ngawas teng Mekah era kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato namanya Sayyid Umar terus beliau dapat ijazah syaratnya alim hafal kitab matan makanya syaratnya orang alim harus banyak hafalan kemudian sebagian kiai yang hafalkan betul sebagian wajibkan ke santrinya kiainya ada apa nah itu mulai musibah sibuk medhuki tamu sibuk medhuki tokoh politik terus santrinya diwajibno dene orang lah niku menuai kacau nih saya alhamdulillah ada jenis kiai yang seperti itu terus niki cerita wong apik buatan iki buatan nyindir sinten-sinten iki biasa mawon buatan nyindir sinten nggih pancen ngoten maksudnya normale ngoten nah sehingga Kiai Umar niku ada kitab namanya Islahu Al-Sunil Waro ini semacam alfiyah dia tentang nahwu Kiai Khalil alimnya yang paling malakah dia nahwu Kiai Khalil Harun era Kiai Bisri dia yang paling malakah dia nahwu meskipun beliau mutatakhir di beberapa fan ilmu tapi paling malakah dia nahwu sehingga beliau nulis Awsatul Masalik terjemahnya alfiyah ini Malik Mbeh kados mun malakah mun nyaman mawon mun kalau terusaken dolan itu dipakai Quran di beberapa ayat misalnya anak-anak Nabi Yakub itu bilang ke bapaknya padahal bapaknya seorang nabi ketika bapaknya terlalu merindukan Yusuf yang hilang itu disebut innaka lafi dhalalikal qadim innaka lafi dhalalikal qadim engkau bapak terlalu rindu ke Yusuf rindu yang sampai orang nggak terkontrol itu bahasa Arabnya juga innaka lafi dhalalikal qadim begitu juga ketika Zulaikha begitu mencintai Yusuf sampai kehilang kestabilannya itu orang Arab atau pengikutnya atau orang sekelilingnya bilang inna lanaroha fi dhalalim mubin jadi kata dolan di sini itu sepadan dengan kata-kata dolan yang digunakan untuk orang-orang baik tetap dibahasakan apa? Dolan tapi bukan berarti tersesat dari petunjuk tapi tersesat dari hal yang harusnya tahu tapi sementara ini tidak tahu. Nah, makanya di sini Mbah Bisri maknani dolan yang orang ngerti. Terus fahadah. Kalau maknani dari awal kesane barokah. Bismillahirrahmanirrahim wa duha demi waktu duha niki kula anut persis. Walaili demi bengi ida saja nalikane nutupi apa lail. Mawadha ora ninggalno ka ing sira sapa buka pangeran ira wa makolan ora gedeng air buka. Nah niki terus Kiai Bisri tengene penjelasan ngendikan siji wektu Kanjeng Nabi susah prihatin jalaran rada suwi ora ana wahyu tumurun. Sehingga suarane wong-wong kafir angger getake banget. Terus beliau cerita bahwa asbab nuzul ini adalah komentar-komentar orang kafir kalau wahyu terlambat itu berarti Muhammad sedang ditinggalkan Tuhannya, sedang diabaikan. Terus ada maklumat dari Allah mawaddaka rabbuka wa ma qala. Artinya begini tanpa nyindir siapapun sebetulnya kritik atau suara di luar sana termasuk suara orang kafir itu ternyata sama Allah ya dijawab bukan karena orang kafir terus layu bau bikoli kita berikan pendapatnya kita biarkan kalau perlu dijawab ya dia jawab toh jawaban itu kalau objektif kalau real itu pasti itu yang didengar saya ulang lagi jawaban itu kalau objektif real itu pasti yang didengar karena ada ceritanya hak dengan batil itu menang apa? Batil dalam pepatah orang-orang sufi yang ahli hakikat lato kota lidzolam amanan nur nggak ada ceritanya segelap apapun gelap gulita bisa mengalahkan cahaya kamu di hutan kayak apa gelap gulitanya kamu bawa satu korek itu menjadi padang apa enggak? Padang tetap nggak ada gunanya semua gelap kayak apa kalau ada nur lato kota lidzolam amanan nur
saya ini termasuk jenis kiai yang pede, percaya diri, bukan karena saya merasa paling benar. Barang hak itu pasti menang, pasti didengar. Saya berkali-kali cerita, logika tauhid itu logika yang bisa dianalisis dengan cara apapun, dan saya cerita di mana-mana. Sehingga ketika malaikat jumawa bahwa iman mereka lebih tangguh dari manusia karena mereka syahidu al jannata wan nar. Mungkin sebagian malaikat itu ikut bikin neraka, ikut bikin surga. Tapi imannya tentang Allah itu manusia, kita yang di sini itu tidak kalah. Termasuk nyon sewu, sing biasa delok dangdut, sing biasa mancing gak jelas, sing biasa ngerumpi, sing biasa ngopi, itu imannya gak kalah be malaikat. Iman tasdiknya ya, jangan tanya solehnya, soleh pas-pasan, tapi imannya itu bisa. Karena apa? Semua kalau ditanya, ini kata Imam Amudi, manusia itu kalau ditanya angka 2, 3 pasti asal usulnya apa? 1. Makanya saya cerita di mana-mana. Syekh Mahfud At-Turmusi itu adalah guru-gurunya Mbah Hashim. Orang tahu semua sanad Mbah Hashim paling dipakai itu lewat Syekh Mahfud Termas. Meskipun Mbah Hashim ya pernah ngaji Mbah Soleh Darah di Semarang, tentu ngaji agaknya Mbah Asari, tapi yang paling sering dipakai itu Syekh Mahfud At-Turmusi. Beliau ini murid langsung dari yang karangnya anak namanya Said Abi Bakar Sarfa. Itu Syekh Mahfud At-Turmusi itu yang ngarang Nailul Ma'mul. Sarahnya Lubul Usul, karangannya Syekh Zakaria Ansor. Dan dari karangan itu pula Mbah Sahal bisa ngarang Thariqatul Khusul. Juga nyarai Lubul Usul. Dulu naskah itu ada di Kiai Mansur Abahnya Lekoyum itu. Karena Kiai Mansur bin Khalil, Kiai Khalil termasuk KTM-nya Syekh Mahfud At-Turmusi. Buatan sing NU ben ngerti cerita NU yang dari segi keulamaan. Ben ora men cerita yang lain, cerita sing dari segi ulama. Sehingga Imam Amudi terus cerita. Beliau ketika wafat itu muridnya itu janggal itu ragu. Guru saya masuk surga enggak karena si hidupnya itu ngajar matematika. Buatan ngajar hizib, dia orang ngajar istighosah, ngajar matematika. Tapi di luar dugaan di alam-alam kasyaf, alam roh itu Allah ngintikan gini, ya Amudi, terus didudukkan di kursi terhormat, kamu ngajari malaikat saya tentang tauhid. Mereka ngira kalau tauhid manusia itu kalah dengan malaikat. Imam Amudi ngajar, istadillah ala wahdaniyati bi khadrati malaikati. Sama siapa teksnya? Istadillah bi wahdaniyati bi khadrati ala wahdaniyati bi khadrati malaikati. Tunjukkan logika tauhid di depan para malaikat. Malaikat mendengarin semua karena mereka nggak ngira ada logika yang menjadikan orang begitu yakin bahwa Allah itu al-wahidul ahadus somad, Allah itu esa. Imam Mahdi dengan kamarnya ngomong, Imam Amudi al-isnan wassalasa warrabi'a ila malani ayatallah nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Hanya satu qadiyah. Angka 2, 3 sampai 1 miliar 1 triliun nisbatu dzalika ilal wahid. Kalau dibanding angka 1 semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua itu cabang yang pokok adalah 1. Jadi alam kayak apa jumlahnya, kayak apa ruwetnya tetap dimulai dari 1, yaitu Allah al-ahadus. Itu malaikat madu-madu semua. Mati iman potongannya do ngono kok iman. Maksudnya ngono ya macam-macam, ono sing mancing, ono sing proposal, ono sing macam-macam lah. Imane ku ya tetep makane kula nu bae jare kiai, kula jare wong akeh rada kiai lurus. Senang lurus lah masalah iman tetep top. Tapi aja tuntut bener teman-teman. Tapi nek masalah iman itu pun harga mati. Karena logikanya tadi. Logikanya luar biasa. Kedua Imam Amudi gambar, dia gambar kados kula ora iso gambar. Nah, bambu saged, terus dulu gambar iso. Ini saged gambar. Orang tuh mau gambar dinosaurus, mau gambar ayam, gambar gedung, mesti dimulai dari 1 titik. Itu nuqtatil wujud. Niku isyarah ning al-ahadis somad, niku Allah Subhanahu wa taala. Makanya Quran dimulai bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan apa? Titiknya ba. Itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Lalu kalau suwun niki barokah ngaji, jenengan harus yakin dengan keyakinan iman seperti itu. Kalau kita mengalami problem ekonomi, problem politik, problem sosial, iman ini tidak bisa goyah karena berdasar wajib akli. Apa berdasar wajib akli? Bahwa wujudnya Allah itu wujud yang berbasis wajib apa? Akli. Hubungannya dengan akal, tidak dengan sosial. Kalau hubungannya dengan sosial kan orang Islam kere-kere, wah berarti Islam ora bener, berarti wong kere-kere.
Tapi kerelah, nak masalah iman tetap ndablek surat harga mati. Itu barokah pengajaran bahwa iman itu kategorinya masalah wajib nopo, bukan urusan sosial. Mulane kalau nak sengit yang kata ya susah kulo niku kuwatir kulo hubungan kulo mek masyarakat urusan sosial. Nak tak tamoni utawa bertamu teng kulo tak manggakno matur terus seneng, nak tak baro terus gedhe itu bahaya. Wong seneng wong apik kok berdasar servis sosial bahaya. Mulane kulo termasuk kiai sing gak nampa tamu. Pancen tak jajal, ben senenge nganggo wajib akli. Tapi kula nu ra dikeramat, lha ora ngefek. Maksudnya nek cara rapati keramat jo niru terus. Mboten iki cerita fakta, mboten film. Beberapa kiai di Gus kula ora nampa tangan kok yo goleng tenan. Kok nek ra keramat terus jajal. Maksudnya nek kula niku yakin hakul yakin bahwa agama ini harus dikawal dengan wajib. Sehingga pilihan beda dalam pilkada, pilpres, pilihan ormas nggak ngefek karena urusan iman itu urusan wajib nopo. Itu penting. Mohon kalau terus niki kalau niat mulang butuh niki sami mulang. Mau dewe Mbak Mus kudune sing maca iku kuwe. Dadi kalau niki sementara sampeyan maca niki butuh-butuh niki. Ya mesti ada tok pulau. Mohon kalau terus Jadi kalau antar mufassir ketika Mbak Bisri maknani dolan engkang orang ngerti itu langsung tahu betapa beliau itu belajar. Ini kalau waca di beberapa tafsir. Sing pokok-pokok karena yang baca ini sudah banyak diantaranya Ki Haris Sodako teng Semarang, pernah Mbah Kulo Mbah Muat teng Kajen yang baca Alifus itu banyak di Wonosobo keluarga Ki Muntal itu banyak. Sehingga untuk makna urut monggo ngaji kalian tiang-tiang termasuk tentu utamanya Mbahmu sendiri. Kalau wajah kata bahwa cerita kadolan tenggene sawi diterangkan pertama di Jalalain amma anta alaihi minas syariah, engkau itu tidak tahu syariat apa yang harus anda ikuti karena di Arab itu ada sekte jahiliyah, ada agama yang lebih tua yaitu di Madinah ada Yahudi Nasrani. Nabi saat itu belum tahu harus mengikuti yang apa. Wajadaka khaliyan minas syariah fahadaka bi inzaliha ilaika wal muradu bidolalihi kaumuhu min ghairi syariah walaysa al muradu bi al inhirafa anil haqqi. Jadi yang dimaksud dolan adalah Nabi tidak tahu harus ikut apa. Pas itu kan ada kelompok besar yang menyembah berhala, ada kelompok besar ya, ada Nasrani, Yahudi dan beberapa yang lain. Nabi nggak tahu harus ikut yang mana. Nah itu di situ maksudnya apa? Dolan, karena Nabi itu umi itu tidak tahu. Kemudian dikasih tahu Allah ini inna dina inda wal Islam. Ya clear ya, terus betapa alimnya Ki Bisri ketika milih dolan dimaknani apa? Sing orang ngerti. Jadi andai kan kok min awalil amri Ki Bisri kok maknani dolan wong sing tersesat. Beliau masih sugeng mungkin dikomplain Mbak Maksum Badawi Ki Lasum sing alim-alim, mungkin di sini dikomplain Mbak Mabrur Ki alim di sini. Berhubung sudah benar maka dibiarkan beredar. Di akhirnya laris. Oh coba kas royalti ini rapi cilik. Laris itu maknanya amanafu. Ojo terus hasilnya duit raga. Orang oleh bakas dosa. Ya laris itu maknanya apa? Amanafu manfaatnya. Oke. Ojo warta ini nak laris berarti hasilnya. Oke. Jahiliyah. Pikiran itu jahiliyah. Ya. Oh tak mau tenan otak kayak. Ya kersane kertas. Jadi kalau antar mufassir itu satu kata, misalnya begini, saya cerita pentingnya nahwu. Misalnya maknani bismillah, itu orang nahwu lebih berdebat begini, bismillah itu kelawan nyebut asmane Allah. Yang kamu mintai tolong itu apa namanya? Menurut sudah dibahasan, ya Allah. Akhirnya terus dimaknani bismillah kan asmo kang yaiku Allah. Berarti al ismu ainul musamma. Itu orang nahwu. Tapi kalau orang balaghah enggak, lebih jelimet. Orang Arab itu kalau hormat sama seseorang itu enggak etis kalau nyebut langsung. Misalnya saya hormat Mbah Mun atau hormat Mbah Mus bi hadratis syekh, bi majlisis syekh. Yang kamu hormati itu majlisnya apa orangnya? Majlis itu tempat duduk. Saya datang ke majlisus syekh. Kamu majlis itu kursinya. Kamu ngaji sama kursi apa sama syekhnya? Syekh. Tapi orang Arab ketika hormat seseorang itu bilang hadratus syekh, majlisis syekh, maqamus syekh. Nah, karena Allah itu begitu terhormat, maka bukan langsung billah tapi apa?
Bismillah itu ala adatil Arab, ketika hormat itu dimulai dari sesuatu, misalnya bi hadratis syekh, bi majlisis syekh. Jadi ilmu itu sampai sejelimet itu ya sama-sama masuk akal, karena memang ditulis oleh orang-orang yang luar biasa. Misalnya lagi Ar-Rahman, mungkin kalau anda latihan nahwu, Ar-Rahman itu naat. Naat itu sifat. Sifat itu apa? Sifat umumnya itu misalnya begini, ja'a zaidun al-alimu, sebagai pemisah ada zaidun sing al-jahil. Terus wae kalau buatan guyon, mungkin mau itu hasanah kedua ketiga ini buatan serius, buatan apa? Kalau bagian sing serius, bagian sing ilal jannah. Ya buatan ajan Quran sih ilal jannah tuh bocah kok. Sama nolak gedeng kulo, tapi gedeng Quran neraka. Mulane kalau mau matur Bang Bos, kalau udah sapi pidato gak mau salibris kok. Mereka mau sekolah nunggu mesti mutu. Buatan terang sombong, aja mau sinau. Tibang tawaduk ora sinau atau koprol tapi sinau. Kadang-kadang lu nggo nutupi bodhone sawaduk. Tapi ra sinau. Masalah gitu loh. Sekolah gak ada kitab namanya Sajaratul Ma'arif niku wonten judul ngeten, babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Bab orang harus menyebut kelebihannya. Nabi Yusuf tuh ngendikan ini hafizun. Saya beri contoh di mana-mana. Dokter gigi itu menyebut ahli gigi, dokter bedah, dokter kandungan. Itu harus nyebut. Kalau gak nyebut kamu anak mape lahir gue itu terbingung. Kape tawaduk ora gelem merokok. Paham ya? Loh nak aku nanya aku ahli tafsir terus kayak ngaji Rafi saya cilik ini terus takok kita Mbah Bayu Piro kan yo repot. Saya teruskan. Ja'a zaidun al-alim itu sifat itu apa? Oh itu lil farqi, untuk membedakan ada zaid yang jahil. Karena kampung itu ada zaid yang jahil, ada zaid yang alim. Makanya kita bilang ja'a zaidun al-alim. Tapi laisa hunaka ilahun ghairuhu. Di luar Allah itu tidak ada Tuhan, sehingga kata Allah tidak perlu ada farik. Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu satu, sehingga tidak perlu ada pemisah. Kalau kamu katakan Ar-Rahman itu sifatnya Allah untuk memisahkan, memangnya ada Allah yang tidak Rahman, memangnya ada Allah lain yang tidak Rahman. Itu bentuk dari masalah nahwu, dihujat betul pendapat Ar-Rahman itu sifatun lil madhi, sifat untuk muji. Misalnya nyon sewu kamu seneng Sri atau seneng Zainab, kalau gak nambahi Zainab yang cantik tuh gak lego. Meskipun satu kampung hanya ada satu Zainab, orang nyebut Mbah Mun, kalau gak nambahi alim tuh gak lego, atau wali. Orang nyebut Kiai Miftah narat nambahi Rais Am gak lego. Meskipun ada Kiai Miftah yang lain yang gak Rais Am, nyebut Gus Yahya mesti ketua PBNU. Nah ada kata yang disebut untuk nuruti nyaman, nyaman itu enak kan? Nah orang nyebut Allah itu tidak nyaman tanpa nyifati Ar-Rahman Ar-Rahim. Akhirnya ditemukan, oh ada sifat lil madfi, ada sifat dzikru syai' litaladdud. Nyebut itu udah harus sebagai, karena kalau dikatakan lil farqi ka'anna hunaka ilahan sing ghairu Allah, berarti ada Tuhan selain Allah yang sifatnya tidak Rahman. Itu sejelimet itu ilmu yang ditekuni. Nah itu sudah makom yang wis selesai lah masalah rofa nasab itu apa? Selesai. Nggih kados kula kan niku rofa nasab mun selesai. Mun kula terusno niki saya dherekaken kersane Mbak Bisri. Ya terus beliau benar ketika maknane dolan niku nah engkang ora ngerti napa engkang ora ngerti. Terus teng mriki kula maca surat Duha mawon wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits teng mriki lan anapun kelawan nikmate pangeran ira fahaddits mongko nyritano sira. Ya kalau Anda dapat nikmat atau apa itu harus cerita ke orang lain. Nah, lan marang nikmati Allah rupa kenabian khususe seliramu supaya ngomong-ngomongake niki teng penjelasan. Nah begini, jangan semua nikmat Anda ceritakan. Nah terus bapak kula, bapak anak cerita, aku di santri ya ning kajen, bapak Rion diantara gurune Badullah Salam. Nah di duwe kemal kemul turu. Kang kenapa ke turu? Duitku lagi akeh, kang kok nek ketok ndek duit diutangi. Tapi nak ora di duit, nganggo celana jasa mending di metu Ibu Pati. Jadi terus bapak bapak itu kalau nerangan saya itu simpel cerita. Saya tuh dulu heran sama bapak. Bapak tuh senengane kancanan wong mlete. Soalnya dijangka.
Wong melete itu kalau yang nggak paham kan jenenge sombong. Ini bapak suka kan cara wong melete, wong melarat wong melete itu seneng. Setelah saya jadi kiai ternyata seneng kan cara wong melete. Karena kok hidup itu selesai. Wah enak aku sudah di bupati, esok-esok ngantor, ribet, enak jadi wong cilik, ngopi, mingkrang, bebas. Oh itu kurang-kurang diri. Orang enak jadi menteri di atasan presiden, segini ini bebas, tangan-tangan memang cara dia nombok kotor-kotor yang melete ini. Jangan-jangan cara Allah itu tidak melete, tapi penerima kotor, penikmat kotor. Jadi kalau saat ini di sekelilingnya orang melete. Nah, terus misalnya kue di tamu, teko-teko mendingan nih, Gus duit kalau kuatah butuh mobil, kan orang kepikiran nyangoni, orang kepikiran ngeter. Nah lelet potongannya romangan, itu jangan ngeluh. Jadi wama bini mati rofi waktu itu penting. Soal Mbak Mota, soal aku pun Mbak Aman, Mbak Duit, pun Marung, pun Stanton, pun jenengan ngendikan mau kelorong ngono. Dan aku tak lewat bareng kon mulai nyangoni keterokan yo ribet. Nah, cara apa? Jangan-jangan wong melarat Indonesia sing mlete-mlete dididik di Super Wali Songo. Mlete terus wae. Nek iku caramu syukur. Lha kula nate dikandani kanca kula. Sing sakjane alime mek kula niku kacek ado, tapi dekne niku seneng ora karuan. Kalah alim ku seneng. Alasane sederhana. Gus jeng ben niku dipanggil, wong alim-alim mlebu swarga. Sing kedua para penggemar. Lah nek trimo penggemar wis cukup lah kok alim bareng. Jadi cara dekne pinter dekne. Cek goblok ke alim barang, wong seneng tok wis cukup. Jadi kula bedene dianggap goblok. Angger saiki dadi kiai, angger ra iso takok kula. Oh, nak takok isih mlete. Gus, sakjane kula saged nggih jaga tawaduk kula tanglet jenengan. Kate saiki ora gelem ngaku kalah pinter mboten pura. Oh, asemane tenan iki. Wes ngoten. Tahu dolan dengan kula bareng jamaah kan isen kiyaine kok aku goblok. Nggih tetep jamaah domongi nggih niki jaga tawaduk kula teng Gus Ba. Kula tanglet, tapi bukan berarti kula mboten saged. Wong tawaduk perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus takok. Ya Allah kok ana makhluk ngene iki. Dadi mboten ben niki putu-putu ben brother terus dadi kiai manhajeku kathah. Kalau cerita wong mlete sing bener. Ada suatu saat itu sahabat tuh miskin dan ya miskin, susah. Niku nak melaku mletene ra karuan. Sampai Nabi melihat itu. Mahdi misyatun. Ini tidak gaya melaku. Misya itu wazannya fi'lah Rabi. Jadi kalau masdar fi'lah itu hay'ah. Jadi jelas tuh jilsata Zaidim dari saat duduk kayak gaya duduknya apa? Zaid. Tapi kalau jalsah itu marah. Jadi wafalatun limarotin kajalsa wafilatun lihayatin kajilsa. Ini jalan mahadil misya. Ini bukan gaya jalan yang diridhoi Allah. Tapi terus si miskin ini tapi aneh. Saya dapat kabar dari malaikat bahwa orang itu diridhani Allah dengan gaya jalan seperti itu. Iki wong mletene ra karo mlaku niku pleta-plete. Nabi itu janggal. Ini gaya jalan yang enggak diridhoi Allah tapi orang ini kok Allah suka. Dicoba cong-cong rene. Mlakumu kok ora seneng tapi info terbaru nek mbek kowe mlaku ngene iki ku seneng. Terus jawabnya lucu. Niku Nabi kula niku wong melarat. Kabeh wong darani kula anut jenengan niku tersiksa terus tambah melarat. Wong ben roh nek kula melok jenengan bangga. Mulane kula mlete. Mademan ke dibenero pangeran. Dadi koyo pengajian itu nih. Ngaji teko angkat koyo orang kaya. Suwen nang ngaji. Orang baik terus peleta-pelete orang baik pecinta tafsir Al-Ibris peleta-pelete ternyata Allah seneng ketika orang lain seneng duit seneng paket gue seneng Al-Ibris gue salah paham lah pokoknya seneng dari mulanya saya mulai tegak diterus nomawon tapi ya nak malas ya sakit kulau sakit bambu terus nyangoni barang terus kayak keimangan masal barang ribet tak semelawete koyok selesai urusan duniawi apa selesai kau min ahli jannah bener-bener. Damlane wa amma bi nikmati rabbika napa? Hadis. Nah ini yang terakhir kalau cerita, saya punya kitab namanya Al-Basit. Sudah saya cek Al-Ibris itu tentu ikutnya Jalalain sama As-Sawi itu notabene di Sarasara yang dibaca di Indonesia.
Tapi Imam Suyuti sendiri hampir semua kitabnya tuh nginduk kitab Al-Basit. Al-Basit itu karangannya Imam Wahidi. Itu kalau ngartikan wa amma bi nikmati rabbika fahadits itu begini, lebih khusus. Nggih kula waca. Qala Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits bil Qur'an. Wa kana al-Qur'anu a'dhama ma an'ama Allahu alaihi. Wa nikmah yal Qur'an wa tahdisu bihi ayyaqra'ahu wa yuqri'a ghairahu. Jadi wa amma bi nikmati rabbika wa hadis yang karuan absolut, yang mutlak itu kamu cerita tentang Quran. Jadi saya misalnya cerita Quran ini artinya gini, tafsirnya gini. Bukan cerita kenikmatan yang pada saya itu bisa micu hasud. Ya, misalnya yon sewu kiai desa nyai 20 tahun ra sugih-sugih, kula niku jek enom wis sugih kan terus cerita. Enak dadi kiai aku kiai ning Jakarta kan ya rada di dhuwit. Nyai 20 tahun ning desa niku wis ngenteni wong mati lagi di dhuwit. Lho kula niku nate roh dhewe mboten jare. Wonten kiai desa adolake teng bapak. Iya, akeh kula nu tuku 15.000. Sampeyan niku saya 15.000. Kenapa kok ora di dhuwit? Wis suwi ra wong mati. Mergo dene iku mudin. Mudin biasane entuk order seminggu sampai apa lho. Bapak oleh guyu ra barbar ya wah. Ya ono ngono bareng. Dadi serepot. Maksudnya ngeten, nikmat yang sepihak kados kula misalnya kan termasuk kiai sing di dhuwit terus cerita kan yo rawan mau hasud. Bak kiai lagi pirang dino di mobil nggih 20 tahun diamu ibu ora di dhuwit kan sakit. Tapi nek kula cerita Quran itu kan aman. Maknane iki ngene, maknane iki ngene kan aman. Paham sing kula maksud? Jadi kalau nikmat subjektif, nikmat yang kita alami itu kadang cerita orang lain itu orang bisa hasud, bisa memicu. Tapi kalau cerita Quran makanya maksudnya balik malih teng Mbah Bisri tenggene nikmati robika niku ditulis mulane niki nggih. Niki boten gawe-gawe kula. Dadi teng Mbah Bisri niku jelas nikmati robika teng mriki diberi catatan tentang nikmat kowe dadi nabi. Yaiku nikmat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk wahyu kang rupa napa? Quran. Nggih, kang rupa napa? Quran. Nah ini penting kalau aturakan. Kadang-kadang orang cerita nikmat apa saja diceritakan orang lain. Bareng cerita di duwe akeh nglakoni wa ma bi nikmati rabbika hadis wae diutangi terus ngeles. Cerita di pengaruh di Jakarta bareng Gus titip ponakan kok dadekno polisi, kok dadekno apa ngeles. Seringnya kan begitu cerita nikmat keren, bangga, jebule wae dijali tulung ngeles. Artinya gini, cara kula bener ki Bisri. Jadi kadang-kadang ayat yang amah itu harus dijelaskan. Yang karuan tidak resiko nikmati robika itu nubuah atau cerita Quran. Karena kalau cerita karir-karir pribadi itu bisa subjektif dan bisa memicu. Paham ya? Makanya dewe ki Bisri lan critakno tentang nikmat kue tak angkat dadi nabi, seliramu tak angkat dadi nabi. Nah niki tenggene ternyata indukan yang ditulis KBC ngikuti Jalalain ngikuti tafsir Al-Basit sing dikarang Imam sinten Wahidi niku dawuh wa amma bi nikmati rabbik bil Qur'an wa kana al-Qur'anu a'dhamma ma an amawahu bihi alaihi wa nikmatu hiyal Qur'an wa tahdisu bihi kan fahadis maka Quran itu ceritakan ke orang lain ayyaqra'ahu wa yuqri'a ghairahu. Jadi Quran kamu baca dan bacaan itu juga bacakan ke orang lain. Pahami maknanya dan makna itu pahamkan ke orang lain. Oke, terus niki mugi-mugi nggih tahun ngarep pun saged putu-putu niki duka urutane sepundi jelas niku kula niku tiyang sing paling kepengin zaman kula buka kitab Mbah Hasyim tentang konon akidah Ahlussunnah Jamaah kula ngaji beberapa cucunya Mbah Hasyim sama Syekhona Khalil juga beberapa cucu Mbah Soleh Darat karena sebetulnya kata ulama-ulama itu dzurriyah itu penting. Saya masih ingat kalau putranya Mbak Arwani jogo Qur'ane Mbak Arwani, bapak dulu nasihati saya jogo Qur'ane bapak, jogo fikih Mbah Zubair, jogo fikihnya anak punya Mbah Bisri. Karena dengan demikian itu orang tamaluk itu tidak harus mewakili ilmu hakikat. Karena tamaluk misalnya dzurriyah Ki Bisri tamaluk sama Alibris terus kepengen sinau tenanan. Saya beri contoh begini, orang kalau berdoa bilang apa? Rabbi kan, duh pangeran ingsun. Allah itu Tuhannya kamu apa Tuhannya seluruh semesta? Seluruh semesta.
Tapi dengan kamu tamaluk, Robi pengiran ingsun, seakan-akan kamu begitu privat, hubungannya spesial dengan Allah. Pokoknya Allah wae kutok, ora wae wong liya. Sehingga iso manja. Oh sampean muni Robi ora karepe lha iku mari resikone ijazah ora karepe niku. Jadi sebetulnya Allah itu mengesahkan Allah yang begitu Rabbul Alam itu sah dikatakan apa? Robi, duh pangeran ingsun. Dengan begitu ada rasa tamaluk. Saya ini tidak akan mengalami masalah apa-apa karena saya punya Tuhan, Robbi pengiran ingsun. Nah, tamaluk itu penting supaya orang itu merasa pede. Nah, Dzurriyyah Bisri harus ngerti ini milik Mbah. Siapa lagi yang maris kalau tidak Dzurriyyah? Saya juga gitu punya tradisi di keluarga Leteh, keluarga Lasem, keluarga semuanya, keluarga Sarang, keluarga pondok-pondok. Nah problem sekarang malah anak cucu kadang cari identitas sendiri, malah ngevaluasi istiadatnya baik kuno. Ribet orang alim komentari baik kuno. Cara kula error ngoten niku masalah. Mboten iki mboten ngamuk tenan niki. Mboten cara kula Mas. Karena tadi kula niku kan ada beberapa kitab yang diamankan oleh dzurriyyahnya. Baik dzurriyyah gen misalnya anak cucu atau dzurriyyah murid. Nah termasuk dolan ini, menurut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi itu maksum terjaga dari dosa qablan nubuwah wa ba'dan nubuwah. Karena Nabi itu maksum, kalau ada lafadz dolan yang secara lahir maknanya sesat, maka harus dimaknai yang lain. Makanya dolan dimaknai ya tidak tahu. Karena kalau dimaknai sesat, oh Nabi ternyata sesat tuh, berarti podo be awak dhewe. Kan masalah besar, no? Masalah no? Nah sehingga ketika ada silsilah seperti itu, lafadz-lafadz yang dohirnya misalnya yaghfirulaka wa ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, semua lafadz yang secara lahir itu menyebutkan seakan-akan Nabi itu salah atau dosa. Kata wa asa adamu rabbahu itu diartikan salah. Salah itu beda dengan dosa. Lho gitu misalnya Rafi tak kongkon, sowan Mbah Mus arahnya ke barat, ternyata dia ke timur atau ke selatan. Orang hanya bilang nggak tahu. Tapi kalau melawan ilhad itu baru namanya masalah. Jadi sesat itu orang yang nggak tahu kemudian meraba-raba, itu juga namanya apa? Dolan. Tapi tidak dolan yang melawan hak. Nah, makanya terus di sarah-sarah disebut dolan itu setingkat makna ma kunta tadri mal kitab walal iman. Muhammad, sebelum kamu dapat wahyu kami itu tidak tahu iman itu apa, kitab itu apa. Terus Nabi diberitahu. Nah karena Nabi itu tidak pernah baca, ummiyin, barokahnya tidak pernah baca, barokahnya tidak pernah mendengar ilmu-ilmu yang lain, Nabi itu orisinil, sehingga yang masuk ke Nabi itu hanya wahyu. Kalau sampai kan enggak, buku apa saja kamu baca, pengalaman apa saja kamu lakukan, bareng untuk nasihat kok enak sing wingi. Jadi makanya memang sebaiknya Nabi itu ummi, tidak tahu apa, karena kalau nggak tahu orisinil, kemudian di hatinya hanya ada apa? Wahyu. Sebab itu kata dolan tidak tahu bagi sifatnya Nabi itu sifat umatkin. Jadi barokahnya tidak tahu, maka apa? Orisinil. Kalau orisinil berarti yang masuk Nabi hanya apa? Wahyu, bukan pengetahuan yang lain. Terus terakhir nih kalau tabarok kalian Bisri di Al-Basit, di sarahnya ya banyak kitabnya Imam Wahidi. Ini kalau wajah di kitab saya itu halaman 95 di akhir Al-Basit. Sa'altu wa mas'alatan wa wadittu anni lam akun sa'altu. Ini orang se-Indonesia harus senang semua dengan hadis ini. Zakartu rusula rabbi faqultu sakharta li Sulaiman ar-rih wa kallam tabadahu. Terus faqala Allah alam ajidka yatiman fa'awaituka wa dolan fa'ataituka wa ailan fa'aghnituka. Jadi begini, Nabi itu pernah cemburu, ya Allah saya ini sama-sama Rasul tapi kurang wow. Nabi Sulaiman kamu kasih angin, mau kemana saja bisa terbang pakai angin, buat jet angin. Terus Nabi, beberapa Nabi nggak kasih mukjizat gini-gini. Ternyata Allah itu menjawab. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Saya itu pernah tanya sama Allah dan akhirnya saya agak suka kalau saya pernah tanya itu. Ternyata yang sama Allah dijawab, Muhammad kamu kecil tuh yatim, dirawat oleh paman kamu. Kamu dulu nggak ngerti Quran, nggak ngerti papa, tak ngertikan Quran. Kamu dulu miskin, kamu sekarang kaya, punya papa. Artinya apa? Ternyata nikmat untuk Nabi kita yang Sayyidul Awwalin wal Akhirin, nikmat-nikmat keseharian. Dulu kita ada punya uang, sekarang punya uang. Dulu kita ada nikah, sekarang nikah. Dulu tidak punya rumah, sekarang punya rumah. Artinya apa? Ketika Nabi
dalam tanda kutip, Nabi itu iri, Nabi Sulaiman dikasih angin, dikasih apa. Ternyata Allah jawab ada nikmat yang lebih besar dari itu, yaitu nikmat-nikmat keseharian. Dan akhirnya Nabi ngendikan bahwa ditu anilam akun sa'altu, saya itu suka andikan nggak pernah tanya itu sama Allah. Nah, misalnya ngeten, sampean tak kei mujizatnya Nabi Sulaiman, so terbang di Mekah macam ngalem itu, tapi kira iso ngopi, atau ngopi atau terbang. Lah niku pun mati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun nggih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.